Hampir aja lupa nih saya nih. Saya udah cakep nih, udah mandi begini nih, sayang sekali kan kalau belum perkenalan diri nih. Baik, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Reza Nur Fadil, biasa dipanggil Reza. Jadi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman boleh sapa saya dan juga panggil saya Mas Reza, Kak Reza, atau Bang Reza nih ya, asal jangan panggil saya Ibu ya, atau Mbak, apalagi Teteh ya. Waduh. Oke, insya Allah saya akan memandu jalannya kelas branding perdana kita pada hari ini. Baik nih, sebelum itu nih ya, mungkin saya nanya kabar dulu kali ya. Apa kabar nih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, rezeki melimpah, kemudian bahagia selalu, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, by the way, di kelas ini kita santai dan juga relax-relax aja kali ya. Dan mungkin saya boleh kali ya kenalan dulu nih dan juga tanya-tanya sedikit nih kabar dengan salah satu peserta nih di kelas ini nih. Mungkin saya lihat dulu kali ya jumlah partisipan yang sudah hadir nih ya. Wah, ini sudah 140 partisipan nih ya. Luar biasa sekali ya semangat dan juga antusiasmenya untuk mengikuti kelas perdana kita hari ini. Oke, semoga nantinya semakin bertambah ya partisipan dan juga peserta seiring berjalannya kelas ini. Oke, mungkin saya mau coba nih tanya sedikit-sedikit kali ya kepada salah satu peserta nih ya. Boleh kali ya saya tanya sama, oke, saya mau tanya sama Ibu Irma Suryani kali ya. Halo Ibu Irma Suryani, apakah sudah bergabung di room Zoom ini? Halo Mas, sudah. Oke, Ibu. Apakah bisa mengaktifkan kameranya, Ibu? Mohon maaf Mas, tidak bisa. Tadi saya coba nyalain kamera, saya malah terlempar, kayaknya jaringannya Mas. Oke, tidak apa Ibu ya. Saya udah denger nih suara-suaranya Ibu Irma nih ya. Kayak Mmm. merdu sendu-sendu gitu ya, Bu ya. Sendu, Bu. Tahu, Bu? Sendu apa, Bu? Senang duit ya, Bu ya? Aduh. Iya, betul sekali Mas. Bercanda ya, Ibu ya. Oke, Ibu, gimana nih, Bu? Kabarnya, Bu, hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Mas Reza Alhamdulillah baik. gimana kabarnya? Aduh, alhamdulillah Bu, baik Bu. Oke, semoga Alhamdulillah. Ibu sehat selalu juga ya Bu ya. Oke, ini Iya, Ibu domisili amin. tempat tinggal di mana nih Bu? Di Kelurahan Sunterjaya Mas, RW 9. Wah, Kelurahan Sunterjaya ya. Wah, pas sekali nih Iya. Bu, warga. Wah, Bu Irma nih warga Sunterjaya juga nih, tepat juga nih di lokasi KKNT kami juga nih. Nah, by the way nih Bu nih, Ibu sudah punya UMKM atau usaha nih Bu yang sudah dirintis sebelumnya Bu? Sudah ada Mas, Oh, sudah ada ya Bu usaha ya. iya, usaha kue gitu. Oke, usaha kue ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu. Mungkin nanti kesempatan yang baik sekali nih Bu. Nanti bisa bertanya nih seputar usaha yang tengah dijalaninya atau mungkin nanti konsultasi ya kepada pemateri kita hari ini. Oke, untuk materi dan juga beberapa video yang sudah di-share di WhatsApp grup kemarin Bu, apa sudah dibaca nih Bu? Atau mungkin barangkali ada yang sudah diimplementasikan nih Bu terkait materinya? Sudah dong Mas, sudah dibaca, sudah ditonton, materinya bagus sekali. Luar Cuman biasa ya Bu. Oke. masih bingung saya, masih banyak yang bingung, jadi belum bisa diimplementasikan. Oke, it's okay Ibu, karena kita di sini pun mengadakan kelas online secara online ini, yang nanti harapannya Ibu pun bisa berkonsultasi atau menanyakan langsung kepada pemateri. Wah, oke mantap sekali nih Ibu Irma. Baik ya Bu, semoga semangat selalu ya Bu untuk mengikuti rangkaian kelas branding hari ini ya. Begitupun dengan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang lain nih. Di sini juga sudah ada yang menyapa saya nih, dari Pak Chandra dan juga Ibu Ana ya Bu. Halo Bapak dan juga Ibu, salam sehat dan juga selamat datang di kelas branding kita hari ini. Oke,
Baik nih, tadi kita udah chit-chat sedikit kali ya dengan Ibu Irma nih, salah satu peserta yang tentunya semangat sekali nih, tadi saya dengar nih ya, untuk mengikuti kelas branding UMKM ini. Dan tentunya harapannya Ibu, Bapak, dan juga teman-teman yang lain juga memiliki semangat yang sama dengan Ibu Irma nih, jangan sampai mau kalah nih. Oke, baik nih, selanjutnya kita masuk nih ke sesi pemaparan materi untuk kelas branding hari ini. Namun, sebelum itu saya mengingatkan nih bahwasanya di kelas pertemuan kedua nanti pada tanggal 27 Juli akan ada pembagian door prize dan juga hadiah menarik nih yang tentunya dar-der-dor sekali nih buat Bapak, Ibu, dan juga teman-teman nih yang aktif bertanya dan juga berdiskusi selama rangkaian kelas online ini atau aktif berdiskusi dan juga bertanya pada WhatsApp grup kelas branding yang telah dibuat. Oke, jadi nantinya kami akan memilih nih peserta teraktif dan juga akan diberikan door prize pada pertemuan kelas selanjutnya. So, pastinya nambah semangat bukan untuk selalu mengikuti rangkaian kelas ini, dan kalau udah ngomongin hadiah dan door prize, wah pastinya tambah semangat lagi nggak sih? Dan tentunya kita harus memanfaatkan sekali nih rangkaian kelas branding hari ini. Oke, baik. Jadi, materi dan juga sharing kelas kali ini akan diisi oleh Kak Muharrama Ansi Putri atau Kak Amah nih, mengenai promosi UMKM melalui media sosial nih. Waduh nih, jadi saya sedikit bercerita nih ya, bahwa Kak Amah ini merupakan founder dari @swita_id, di mana usahanya ini menawarkan produk atau barang berupa outer atau busana sederhana dengan warna pastel dan juga netral yang nyaman untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Dan juga informasi nih buat Bapak, Ibu, dan juga teman-teman nih, bahwa akun media sosial atau akun bisnisnya dari Kak Ama ini, yaitu TikTok dan juga Instagram, telah mendapatkan ribuan bahkan puluhan ribu followers nih. Waduh, sekarang keren sekali bukan? Dan sudah banyak bermitra dengan Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya, dengan omset puluhan juta rupiah. Wah, udah nggak sabar kan nih pastinya. Saya pun juga nggak sabar nih menunggu materi yang disampaikan oleh Kak Ama ini. Oke, mungkin langsung aja kali ya saya serahkan kepada Kak Ama nih untuk menyampaikan materi dan juga nanti mungkin sharing-sharing pengalamannya sedikit kali ya mengenai bisnisnya. Halo Kak Ama, apakah sudah berada di room Zoom? Udah, tapi kedengeran nggak sih suaranya? Terdengar Kak, terdengar. Ya, oke. Oke. Pagi nih buat semua peserta. Ini tuh pertama kali banget nih buat sharing-sharing tentang branding, digital marketing kayak gini. Ini pertama kali dan mungkin kita bakalan sama-sama belajar ya di sini. Mungkin ada nih dari ibu-ibunya juga lebih berpengalaman dari saya karena saya terbilang masih muda banget. Buat sharing-sharing kayak gini mungkin yang lebih berpengalaman kita bakal belajar bareng-bareng ya, ibu-ibu. Oke, pertama mungkin aku mau share video dulu. Mhm. Oke, baik Kak. Waktu dan layar saya persilakan Kak. Bentar, ini kedengeran nggak suaranya? Sudah terdengar Kak, Dengar. terdengar. Oke. Hai, gue Muharrama Ansi Putri, founder dari Swita. So, gue nggak sendiri, gue dibantu co-founder gue dan tim produksi. Oke, sorry kameranya jatuh. Jadi brand Swita itu adalah brand fashion yang mengusung konsep pretty girl dan simple. Jadi selain pretty girl juga Swita itu oversize dan perbedaannya itu di desainnya yang unik. Dan for your information, jadi Swita itu berdirinya itu sekitar 8 bulan yang lalu di tengah pandemi. Karena pemberhentian aktivitas di luar, banyak banget imbasnya itu di ekonomi dan terkhususnya itu UMKM di sekitar gue. Jadi saat itu gue tertarik banget sama sweater. So gue banyak banget nemuin permasalahan ini. Kayak gini nih. Oke, setelah itu gue kepikiran bikin sweater yang lucu-lucu dengan desain bordir yang on point ke outline desainnya dengan ciri khas di bagian tangannya. Selain itu gue juga pakai packaging yang bisa digunain kembali nih, jadi ramah lingkungan. Dan support produk face include kemeja serta outer yang masih pada konsep oversize dan simple outfit.
kendaraan nggak bakal jalan kalau nggak ada drivernya. Nah, begitu juga bisnis. Di sini yang gue maksud driver itu adalah promosi. Suita menggunakan Instagram untuk brand awareness dan TikTok untuk meningkatkan brand engagement-nya. So, di sini Suita juga memiliki target market di antara usia 12-24 tahun. Alhamdulillah sejauh ini Suita dapat membantu salah satu UMKM dalam meningkatkan finance maupun skills-nya. Dan kita berharap Suita dapat menampilkan produk yang bisa bermanfaat dan bisa menjawab solusi bagi banyak orang. Karena sesuai dengan moto Suita yaitu to create comfort day with simplicity outfit. Oke, mungkin videonya segitu dulu ya. Mungkin kita lanjut ke materi. Nah, udah muncul apa belum? Sudah Kak, sudah muncul Kak. Oke, jadi mungkin kenalan lagi. Nama saya Muara Mansi Putri. Jadi saya itu adalah founder dari Suita ID. Nah, di sini saya berkesempatan buat sharing tentang promosi melalui media sosial, gitu. Oke, mungkin tadi di video itu mungkin belum pembaruan ya terhadap Instagram sama TikTok-nya. Mungkin nanti kita bisa lebih sharing-sharing lagi tentang TikTok sama Instagram-nya. Oke, kita next dulu. Sebenarnya awal dari Suita ini tuh mau cerita sedikit tentang bisnis yang lagi saya rintis begitu ya. Jadi awal Suita ini tuh ada di tengah pandemi nih. Jadi itu sekitar bulan Agustus dan mau 1 tahun di tahun ini begitu. Oke, untuk pemula mungkin di bawah 4 tahun itu termasuk bisnis yang baru banget karena kalau udah 4 tahun itu udah matang banget lah bisnisnya. Jadi di sini tuh memang pure belajar bareng gitu ya. Oke, nah awalnya itu bisnis Suita ini saya tuh promosiinnya di daerah asal saya yaitu Sumatera Barat. Jadi saya tuh orang Padang, Ibu-ibu. Oke ya, jadi saya orang Padang dan saya promosiinnya tuh ke teman-teman terdekat begitu ya. Mungkin melalui teman-teman bisa nih di-sharing ke grup-grupnya kayak gitu-gitu, mungkin dibikin story, mungkin dari Instagram dulu nih. Dari followers yang memang itu memang akun lama saya juga kebetulan itu sekitar 900-an, 900 orang followers karena saya juga bukan pengguna aktif buat Instagram, mungkin saya bisa manfaatin buat bisnis gitu awalnya. Nah, awalnya itu mau sweater kenapa kayak gitu ya? Karena saat itu kebetulan saya tuh suka banget sama sweater karena oversize begitu ya, kayak lebih nyaman aja gitu karena kita lagi online juga, terus kuliah online juga dan bakalan nyaman banget nih outfit kalau digunain lama-lama kayak gitu. Mungkin kelemahannya beberapa sweater itu mungkin panas atau dan lain-lain begitu ya, mungkin kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu masalah yang dihadapin kalau misalnya pakai outfit yang namanya sweater. Setelah itu saya tuh di dekat rumah itu ada pengrajin kayak bordir kayak gitu. Jadi selama dia COVID, selama pandemi ini tuh dia nggak ada penghasilan sama sekali, itu nggak ada gitu. Mungkin selama pandemi dia tuh buat bordir itu orang nggak ada gitu. Buat apa sih bordir di tengah pandemi kayak gitu ya kan? Mungkin jadi salah satu daya tarik saya buat buka Suita ini. Dan salah satunya ada lagi konveksi juga nggak jalan, di daerah saya tuh juga nggak jalan. Jadi memang 2 itu saya berpikir, saya tuh suka sama sweater. Terus saya tuh pernah mau beli sweater di salah satu online shop juga, tapi ongkirnya tuh mahal banget, karena saya juga di Padang kan. Ya ampun, ini kalau pakai ongkir juga bakalan mahal banget. Oke, berarti saya harus manfaatin nih. Kalau kayak gini kenapa saya nggak buka kayak gitu. Nah, skill yang saya punya saat itu mungkin desain begitu ya. Mungkin saya bisa kasih nih desain ke mereka dan mereka bikin bordirnya dan produksi buat sweaternya begitu. Jadi saya memang lihat dari skill yang saya punya dulu dan gimana saya bermitra juga dengan orang lain begitu ya. Nah, apa sih strategi yang saya gunakan? Yaitu Instagram ya, yang pertama. Untuk pertama saya gunakan Instagram, saya memang minta tolong sama banyak temen buat promosiin, buat kasih snapgram, kayak gitu-gitu. Buat promosiin lah produk saya kasih video, nih tolong nih dipromosiin. Jadi teman-teman terdekat dulu gitu langkah awalnya. Nah, mungkin kita next dulu ya. Oke,
untuk membangun sebuah usaha itu mungkin di sini masih banyak yang ragu-ragu, bisnis itu tuh kayak apa ya, bikin ribet aja gitu, bikin ribet, ragu mau bikin apa juga, tengah pandemi juga, bakalan laku nggak sih, kayak gitu-gitu nggak sih, banyak yang kayak gitu dan modalnya juga wow banget nggak sih, kayak gitu ya. Mungkin ini bakalan kasih sedikit pencerahan buat ibu-ibu di sini kalau yang mau berbisnis ya di tengah pandemi. Nah, ada 2 aspek penting dalam pengembangan UMKM dengan digital, sekarang ini gitu ya. Yang pertama itu merek, yang kedua adalah pemasarannya. Ini 2 hal yang paling harus dilihat saat, merintis sebuah bisnis begitu. Oke, kita next dulu. Dan merek, yang pertama itu ada merek atau branding. Nah, di sini yang dimaksud branding itu sebagai pemberian makna bagi usaha, produk maupun jasa dengan membentuk nilai merek dalam ingatan pengguna. Nah, manfaatnya apa? Jadi sebuah produk kita ini ada nama begitu buat orang lain. Misalnya saya contohkan, misalnya ibu bisa masak misalnya, suka banget nih sama masak dan bisa banget bikin risol misalnya, bikin risol ya. Nah, mungkin atau ibu yang tadi tuh, Ibu Irma, sama apa ya, bikin kue kayak gitu mungkin bisa. Nah, penting banget buat branding, kenapa? Yang pertama, karena membantu pengguna menyadari kehadiran, produk kita, begitu. Jadi misalnya ibu mau bikin risol, apa sih yang diingat dari orang risolnya punya ibu gitu, apa sih? Jadi ibu perlu kasih, nama begitu, merek terhadap risol yang ibu berikan terhadap risol yang ibu pasarkan gitu. Yang kedua ada merek membantu meningkatkan nilai bisnis. Kayak gini, kita misalkan aja ya, misalnya nih, Ibu Irma beli risol, yang pertama tuh ada merek, yang kedua tuh nggak ada, dan harganya tuh sama. Ibu lebih milih yang mana? Yang ada merek kan, kayak lebih terjamin dan ini udah ada merek kayak gitu, ini asal-asalan, ini kayak apa ya, kayak jangan-jangan nih apa udah dibuka-buka nih atau apa gitu ya. Kalau misalnya ada merek kayak lebih terpercaya atau apa, emang lebih kasih nilai tambah terhadap produk kita begitu. Dan merek membentuk kepercayaan dalam industri. Yang saya maksud tadi itu orang lebih percaya kalau misalnya ada merek begitu. Seperti misalnya ibu mau beli sabun, misalnya beli sabunnya biasanya tuh Lifebuoy. Selain Lifebuoy aja nggak mau beli, ya gitu itu salah satu penggunaan merek ya, branding yang digunain di Lifebuoy begitu. Juga begitu sama si risol tadi, mungkin lebih uniknya mau kasih risolnya risol gembul kayak gitu kan sekarang banyak banget ya. Risol tuh ada yang bentuknya segitiga, ada yang biasa aja. Mungkin ibu mau kasih brandingnya buat risol gembul biar banyak yang ingat kan kayak unik aja kan, misalnya risolnya lebih gendut atau apa, risol gembul kayak gitu. Kan lebih gampang diingat juga kan kalau misalnya branding kayak gitu. Ini risol gembul tuh punya Bu Irma kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Mungkin udah saya bahas juga tadi. Yang pertama tuh menentukan konsep produk jasa yang akan dijual. Nah, kayak gini nih. Misalnya ini tas simpel yang dari rotan. Jadi ini konsepnya itu emang semua hal yang mereka bikin itu emang dari rotan begitu ya. Misalnya rotannya mau dibikin tasnya kayak bulat, petak, atau mau dibikin ransel kayak gitu. Pokoknya dari rotan begitu. Nah, kita kembali lagi nih ke risol tadi. Mungkin ini risolnya tuh risol gembul tadi kan, konsepnya risol gembul dan kita bikin lebih kayak bulat. Kayak bulat kan biasanya tuh kayak panjang gitu kan risol, mungkin kita lebih bikin bulat biar kasih kesan gembul kayak gitu ya. Jadi gendut kayak gitu. Oke, selanjutnya tuh ada menentukan merek dan logo dan sebagainya. Nah, misalnya di tas rotan khas Jakarta, misalnya dia kasih apa gitu. Tas rotannya logonya gimana biar cerminin ini tasnya tas rotan dan itu khas banget nih dari Jakarta begitu ya. Mungkin bisa lihat nih salah satu contohnya tuh Indomie. Indomie ini udah dari dulu banget ya. Ini logonya dikasih kayak gini. Terus ada kapal api juga, di sana dikasih kapal. Atau kayak tadi risol lagi, kita kembali ke risol gembul tadi, mungkin mau dikasih ayam lagi kayak gini, lagi gendut banget, mungkin bisa kali ya. Misalnya risolnya isinya ayam, isinya banyak gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Nah, oke kita next dulu. Oke, pemasaran ini maksudnya
bagaimana kita tuh lebih meningkat gitu loh ibu-ibu. Misalnya sekarang lagi Instagram nih, Instagram yang lagi booming, banyak banget fitur di Instagram yang memudahkan kita buat promosi barang-barang kita ke lebih jangkauannya tuh lebih banyak kayak gitu ya. Mungkin dari hari ke hari, misalnya kita kenal Instagram sekarang, mungkin besok ada lagi yang lain. Facebook itu lebih luas lagi loh ibu-ibu. Kalau jangan salah-salah, Facebook itu adalah strategi pemasaran yang paling bagus banget. Kan di sini pasti semuanya pasti ada Facebook lah ya, pasti dong. Itu Facebook emang bagus banget sih buat pemasaran. Begitu ya, mungkin harus meningkat pemasarannya setiap harinya begitu. Memang dari kontennya, quality control-nya, dari packaging itu emang harus diperhatikan banget kayak gitu maksudnya. Oke. Nah, mungkin banyak banget nih yang udah saya katakan tadi juga tentang Facebook. Facebook pasti punya semua lah ya. Mungkin buat awal merintis usaha saya nggak sarankan buat Facebook karena jangkauan itu emang lebih luas banget dan emang ada ilmunya, emang harus kursus dulu kayak gitu buat Facebook Ads, namanya Facebook Ads. Jadi memang apa ya, lebih sulit aja sih. Mungkin ibu-ibu bisa manfaatkan ada WhatsApp, ada juga Instagram, mungkin itu bisa dimanfaatkan. Itu lebih berguna juga. Sekarang ada WhatsApp Zip, namanya WhatsApp Zip, itu bisa dicari di YouTube gimana cara bikinnya WhatsApp Zip dan lain-lainnya. Seperti Shopee juga, Shopee pasti ibu-ibu ini paling sering nih kalau belanja di Shopee itu gratis ongkir lah ya, itu paling sering banget di Shopee sekarang. Oke, mungkin nanti terakhir bakalan saya kasih nih tutorial buat bikin masukin produk di Shopee. Oke, kita next dulu. Oke, kita ulangin lagi gimana nih cara memulainya. Oke, next. Nah, kita punya produk kayak kue tadi lah. Uniknya apa? Apa perbedaan dari produk yang lainnya? Misalnya kue tadi tuh lebih gurih ya gitu, lebih apa ya, mungkin bentuknya lebih enak dimakan kayak gitu, satu kali gigit tuh kayak enak aja dimakan kayak gitu. Mungkin itu diferensiasinya ya. Atau dari risol tadi aja, kita kembali ke risol tadi lagi, mungkin uniknya itu dia isinya tuh banyak kayak gitu, kasih banyak karena kasih kesan gembul tadi kan, karena isinya banyak kayak gitu. Itu uniknya ya. Dan namanya itu juga risol gembul kayak gitu. Nah, mungkin bisa dikasih juga dari packagingnya karena kan online ini tuh kan serba di laptop, ngapa-ngapain dari rumah, dari kamar, mungkin bisa dimanfaatkan kayak gitu. Misalnya packagingnya bisa dibawa ke kasur atau apa, mungkin risolnya dibikin frozen food kayak gitu. Jadi bisa pemasarannya, misalnya ibu-ibu semuanya ada di Jakarta nih, dan kita pemasarannya bisa sampai Padang gitu. Dengan apa? Dengan cara frozen food dibekukan kayak gitu. Ada yang sekarang dibekukan kayak gitu, dan ada juga packagingnya yang emang effort banget buat barang-barang dan produk-produk yang beku kayak gitu, yang kayak frozen food kayak gitu tuh banyak banget sekarang. Ibu bisa searching itu di Google, banyak banget. Dan itu lumayan loh buat produk frozen food kayak gitu tuh lumayan, omsetnya lumayan. Saya udah searching itu dan pernah sempat mau bikin kayak gitu, tapi ya kayak gitulah. Ada beberapa kendala. Terus ini keunikan tadi ya, terus dicari dan dibutuhkan. Nah, yang dicari dan dibutuhkan ini mungkin bisa digandengkan. Maksudnya itu kayak yang saya sebutkan tadi, ini pandemi itu apa sih yang dibutuhin sama orang? Orang tuh bosan loh di rumah, orang tuh bosan di rumah. Ngapain sih kalau orang bosan di rumah? Makan atau nonton. Nah, kalau nonton itu temannya makan kan, bisa banget tuh kita manfaatin snack-snack kayak gitu-gitu, snack-snack kering atau risol yang kayak gitu-gitu tuh kita manfaatin di tengah pandemi kayak gini. Pasti banyak banget yang orang yang butuhin kayak gitu, pasti banyak banget yang cari kayak gitu. Nah, gimana sih strategi kita sebenarnya? Solusinya itu maksudnya dari packaging, misalnya packaging ini bisa digunain banget nih, misalnya di kasur, bisa dibawa ke kasur atau apa, kan banyak banget kan packaging sekarang yang kayak kertas kayak gitu, kalau dibawa ke kasur jadinya berminyak kayak gitu kasur misalnya. Mungkin dari strategi kayak gitu, hal-hal yang kecil kayak gitu bisa kita kasih solusinya buat orang-orang kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke, kita next dulu. Oke, mungkin terakhir aku bakalan kasih tutorial buat masukin produk ke Shopee, karena Shopee ini termasuk e-commerce yang banyak banget penggunanya.
Terus lewat Shopee banyak banget ya orang omsetnya, termasuk saya, karena penggunaan fiturnya yang di sana tuh sangat mudah dan cara iklannya juga mudah. Terus kita juga bisa naikin produk setiap jam kita bisa naikin produk, jadi pencarian kita tuh paling atas gitu. Misalnya sweater, kita pakai kata kunci yang mudah juga, misalnya sweater apa? Sweater oversize. Kita bisa kasih nama produk kita di sana tuh sweater oversize biar pencariannya itu paling atas kayak gitu. Biasanya saya kayak gitu strateginya di Shopee. Nah, mungkin Ibu bisa menerapkan kayak gitu, misalnya dari kuenya Ibu Irma tadi nih. Kuenya Ibu Irma tadi bisa dimanfaatin misalnya kue kering. Orang-orang banyak kan nyarinya kue kering atau kue lebaran gitu-gitu kan. Misalnya kayak gitu bisa dimasukin ke nama produknya kue lebaran atau kue kering, bisa dimasukin. Soalnya nama produk di Shopee itu bisa panjang banget dan itu bisa jadi salah satu strategi buat kata kunci biar banyak produk kita dicari gitu dan paling atas begitu. Oke, mungkin saya mau mau liatin dulu cara masukin produk ke Shopee. Oke, di sini tuh kita ke aplikasinya dulu, Shopee. Dan ini bisa Ibu searching di YouTube juga, jadi bakalan ada di YouTube. Kita install dulu Shopee dan kita masuk. Caranya mudah banget, kita ikutin aja, mulai. Dan di sana tuh ada profilnya. Oke, di sini kita login dulu, bikin account dulu kayak gitu ya. Dan habis itu isi telepon dan lain-lain, ada kodenya begitu. Terus lanjut aja kayak gitu. Kita bikin account dulu awal-awalnya. Atur password. Oke, ini kayak kita udah ada user ya. Terus ada di bagian kiri atas itu ada mulai jual. Mungkin kita bisa klik mulai jual dan muncul. Bentar, ini masih profile. Oke, mungkin dilengkapin dulu profilnya kayak gitu. Terus oke. Oke, mungkin dari ini kita kan udah nambahin produk. Nah, itu ada tulisan, mungkin ini ke skip. Ini tuh ada tulisan tambah produk kayak gitu. Ntar ada foto, ini awal ubah foto profil dulu, foto sampul biar lebih menarik aja, biar orang-orang berkunjung ke Shopee-nya kita tuh lebih menarik aja gitu. Oke, ini soal profil gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh paling penting banget ada isi alamat toko, dan lain-lain begitu. Ini paling penting banget. Ini alamat toko kita, tempat kita mau produksi begitu. Jadi orang kurirnya bisa jemput ke rumah kita. Jadi emang online ini tuh memang kita nggak butuh keluar. Jadi kita hanya di rumah aja kayak gitu. Kita lanjut dulu. Oke, nah habis kita tambah produk kayak gitu, habis tambah produk biasanya bakalan ada tentang detail-detail produknya. Kita masukin foto, kalau bisa foto itu diutamakan misalnya dari risol tadi ya, fotonya gimana sih biar kelihatan enak kayak gitu. Misalnya kita buka nih Shopee-nya tuh, ih sumpah ini enak banget nih risol yang dibikin sama Bu Irma gitu ya, enak banget nih. Terus kayak gini misalnya lightingnya bagus, kayak gitu ya, lightingnya bagus. Terus misalnya risolnya dikasih di ada masih berminyak kayak gitulah ya, misalnya masih seger banget lah. Terus ada saus-sausannya, terus packagingnya juga mendukung kayak gitu. Terus harganya sama lagi sama kompetitor. Terus kita bisa misalnya kita lebih value nilai tambahnya tuh di packaging, mungkin
kompetitor jualnya 2.000, tapi kita jualnya 2,5. Nah, itu tuh bisa jadi nilai tambah kan, karena kita packaging-nya bagus gitu, dan berguna juga, dan bakalan kepake juga packaging-nya gitu. Itu tuh bakalan jadi nilai tambah walaupun ibu jualnya lebih mahal kayak gitu ya. Padahal itu modalnya nggak nyampe 2.000 misalnya per produk kayak gitu. Terus kamu bisa gunain tuh kayak gitu. Terus ini kelihatan nggak sih share screen? Terlihat, Kak, terlihat. Bentar, ini kelihatan nggak share screen-nya? Terlihat, Kak, terlihat. Oh, udah, oke. Oke, nah ini tuh misalnya di punya saya sendiri ya, misalnya kita jadi contohnya sekarang ini tuh misalnya sampulnya nih, dari sampulnya kita kasih kayak gini, biar gimana nunjukin ini tuh sweaternya tuh oversize dan emang on point banget ke outline-nya gitu, desain outline-nya emang gak banyak gitu orang yang gunain, misalnya kayak gitu. Terus ini tuh bordir, jadi kalau misalnya dicuci juga nggak bakal lengket-lengket kayak sablon. Misalnya kalau sablon itu kan lengket-lengket kayak gitu kan, bakalan crack-crack kayak gitu kan. Kalau misalnya kalau misalnya bordir itu nggak bakal kayak gitu gitu. Gimana sih kita nyampe pesan kayak gitu tuh dengan foto kayak gini, misalnya nih fotonya kayak gini nih, wah ini tuh bagus nih di bagian tangannya kayak gitu, terus ada bordirnya, wah ini tuh nggak bakal hilang nih kalau dicuci kayak gitu. Itu biar nyampe itu lewat foto kayak gitu. Mungkin dari contohnya dari Rizal tadi ya, mungkin dari fotonya misalnya di bawah terik matahari panas kayak gitu ya, mungkin bisa difoto kayak gitu. Terus ibu-ibu bakalan share nih di grup WA-nya, misalnya di jam makan siang, apalagi ya di jam makan siang, terus dikasih foto yang enak banget kayak gitu, orang bakalan mau nggak? Mau lah, lagi lapar, lagi gini, tetangga lagi yang kita kasih ya kan, tetangga lagi pastilah mau, apalagi dimakan apalagi ada packaging-nya yang kayak gitu, dan ada namanya gini-gini, isinya juga banyak gitu ya. Mungkin itu bisa jadi strategi dari foto dan lain-lainnya dari branding produk yang Ibu punya gitu. Oke, kita lihat lagi buat ini. Oke, mungkin ini terakhir slide-nya saya kembaliin lagi nih ke moderator buat lanjutnya. Oke, sekian dari saya. Oke, cek-cek. Baik nih. Terima kasih banyak nih Kak Ama atas materi dan juga sharing tadi ya pengalamannya terkait bisnisnya Kak Ama juga di @swita__id. Dan tadi juga ya kita dikasih lihat sedikit tutorial bagaimana cara daftarkan usaha kita ke Shopee, dan juga tadi cara bagaimana sih mempercantik foto packaging dari produk kita gitu ya. Asli sih beneran saya pun jadi excited juga sih pengen jadi peserta nih di kelas branding ini ya. Dan juga pengen banget nih buru-buru punya bisnis ya seperti Kak Amah ya. Mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lain merasakan hal yang sama ya. Oke nih. Selanjutnya akan dibuka nih sesi diskusi dan juga konsultasi untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang mungkin sudah menyimpan banyak pertanyaan nih mengenai promosi UMKM melalui media sosial atau tadi materi yang dijelaskan oleh Kak Amah. Nah, untuk Bapak dan juga Ibu serta teman-teman yang ingin bertanya atau konsultasi, silakan boleh menuliskan nama _izin bertanya di kolom chat Zoom meeting ini. Nah, nanti akan saya panggil dan bisa langsung open mic untuk mengutarakan pertanyaannya. Dan sekali lagi tadi saya ingatkan ya bahwa akan kami pilih nih peserta teraktif selama rangkaian kelas branding ini, dan nantinya akan kami berikan door prize atau hadiah menarik di sesi kelas berikutnya. Oke nih, kita tunggu nih pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman nih. Mungkin, oke, ini sudah ada dari Mas Adi nih ya. Oke, halo Mas Adi, apakah sudah berada di Zoom? Halo, halo, Halo. sudah Mas. Oke, boleh Mas Adi silakan langsung saja mengutarakan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada MC, terima kasih juga kepada pembicaranya ini, Kak Muharamah ya. Sebenarnya ini lebih ke
diskusi dan pengen saran saja sih, dari Kak Muharamah tadi yang mungkin sudah, bergelut gitu ya di bidang, bisnis, online seperti ini. Jadi kebetulan gini Kak, untuk ini kan saya udah ada nih kebetulan untuk UMKM sendiri, makanya saya tertarik untuk ikut kelas pelatihan yang diadain dari mahasiswa IPB ini gitu. Nah, namun untuk, apa namanya, jenis UMKM-nya itu mungkin sama gitu, kue gitu kayak yang tadi kasusnya Ibu Irma, cuman di sini kue-kue basah gitu, jajanan pasar gitu, Kak. Kayak klepon, kemudian, eee, lontong, terus, lemper, kue kayak gitulah pokoknya. Nah, yang dibingungin itu kalau misal ini mau merambah ke digital marketing gitu ya, Kak. Itu tuh kita jualnya itu kan kalau di sini, kalau misal offline gitu ya, secara langsung itu jualnya per bijian gitu, sedangkan per biji itu 2.000. Di situ tuh yang kadang dibingungin gitu loh. Kadang kalau misal mau buat, di digital marketing-in misal masuk ke Gojek gitu atau mungkin sekedar di Instagram seperti itu tuh, penjualannya tuh yang agak dipikirkan gitu menjadi PR dari kami sendiri gitu loh. Mungkin saran dari Kak Amah itu sendiri gimana ya? Apakah, kita buat harga per paket kayak gitu atau bagaimana kira-kira gitu? Mungkin saran dari Kak Amah yang memang sudah merambah ke dunia digital marketing gitu, penjualan kayak gitu kayak gimana gitu sarannya untuk kami gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Adi atas pertanyaannya. Mungkin langsung aja kali ya bisa dijawab oleh Kak Amahnya. Silakan Kak. Oke, maaf tadi kurang terdengar ya, tapi sekarang udah mulai terdengar lagi karena waktu di penutupan tadi emang nggak kedengeran sama sekali, moderatornya ngomong apa. Sekarang udah kedengeran. Oke, nah kayak gini nih banyak banget ya, makanan yang kayak gitu tuh, apalagi di rumah bisa masak, terus buat promosiinnya gimana gitu. Kalau misalnya mau digital marketing bakalan basi nggak sih nyampe di sana gitu, bakalan basi atau bakalan apa gitu terjadi sama makanannya, itu yang paling dipusingin banget nih sama, pembisnis F&B ya. Kayak gini, kalau dari aku ya sarannya, ada yang namanya, tadi paket yang disebut juga sama Mas Adi tadi, itu paket. Misalnya mau dibikin misalnya kayak lontong misalnya, lontongnya mau dibikin pisah sama kuahnya, kayak gitu. Mungkin kuahnya bisa dibekuin kayak gitu, dan kita juga kasih pengertian buat customer kita misalnya yang jauh nih, dari Bogor mau kirim ke misalnya ke Padang itu bakalan nyampe sekitar 3 hari. Nah, kita bilang nih, ini tuh kayaknya nggak memungkinkan nih buat ke Padang atau gimana, ini nggak mungkin ke Padang karena 3 hari itu udah basi gitu, udah basi, mungkin nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, solusinya apa? Mungkin kita lebih ke target market yang kita tuju tuh kayak gimana gitu solusinya. Dari awal yang kita punya produk itu target marketnya siapa sebenarnya. Nah, kalau misalnya produk kita tuh cepat basi kayak gini, buat ke digital marketingnya mungkin kita lebih ke target market ya. Mungkin target marketnya lebih ke daerahnya yang kayak gini, jangkauannya sampai harinya kayak gini. Mungkin kayak gitu gitu. Mungkin bukan buat produk kita buat nyampe jangkauannya ke lebih jauh gitu. Kalau misalnya lebih jauh itu mungkin kita lebih buka outletnya dekat sana kayak gitu ya. Jadi jangkauannya memang lebih luas kayak gitu. Misalnya lebih outletnya lebih dibuka, misalnya mau kirim ke Padang mungkin di Jambi gitu lebih dekat kayak gitu ya. Atau misalnya mau dibikin, kalau misalnya target marketnya udah punya, terus gimana sih cara memasarkannya? Sekarang tuh ada WhatsApp Zips atau kalau misalnya udah jauh banget berkembangnya itu ada Facebook Ads. Nah, di sana kita tuh bisa kasih target kita tuh misalnya daerahnya daerah Jakarta aja gitu, Jabodetabek, misalnya Jabodetabek itu kan bisa nyampe sehari kayak gitu ya. Nah, Jabodetabek, terus umurnya berapa, terus hobinya apa, di Facebook Ads itu bakalan rinci banget dikasih tahu hobi orang yang kita tuju tuh kayak gimana, butuhnya apa, misalnya butuhnya sarapan doang, kayak gitu ada di Facebook Ads itu ada detailnya kayak gitu tuh ada. Nah, misalnya juga sekarang tuh ada Grab atau Gojek kayak gitu ya, itu bisa kita gunain juga buat produk-produk yang misalnya yang cepat basi kayak gitu ya.
dan memang butuh cepat kayak gitu, misalnya buat sarapan atau gitu-gitu. Kan ada kategorinya ya sekarang tuh, ada yang sarapan atau ini fast food atau yang kayak gitu-gitu tuh ada kategorinya dimanfaatin sama orang-orang Grab atau Gojek kayak gitu. Dan di Facebook Ads itu ada marketplace. Kalau misalnya kita buka Facebook itu ada namanya marketplace. Jadi di sana tuh ada tujuannya, misalnya daerahnya yang kita tuju itu adalah Jakarta. Nah, itu bakalan muncul di orang-orang Jakarta doang. Misalnya kita butuhnya orang yang umurnya 25 sampai 29 misalnya. Itu tuh bakal munculnya iklan dari produk kita bakal muncul di umur segitu, dan orang-orang yang hobi ngemil misalnya, orang-orang yang hobi nonton drakor misalnya, kayak gitu-gitu bakal muncul. Kalau misalnya lontong kayak gitu kan orang-orang yang super sibuk ya, misalnya orang-orang yang super sibuk butuh makanan yang cepet banget kayak gitu tuh, kita bisa tuh atur di sana orang-orang yang super sibuk itu umurnya berapa, orang-orang yang sekitar umurnya 25-an ke atas kayak gitu, lebih rinci lagi kayak gitu. Mungkin lebih ke strategi dan targetnya lagi kayak gitu, target market yang kita tuju lagi kalau misalnya produknya kayak gitu. Itu sih saran dari aku sih. Oke, baik. Gimana nih Mas Oke, Adi? oke, oke, oke. Oke, siap ya. Semoga jawabannya membantu ya Mas Adi ya. Ya, Oke nih, makasih, jadi makasih. oke, sama-sama. Jadi di kolom chat nih sudah ada 2 penanya lagi nih ya, yang selanjutnya datang dari Ibu Ana Mafrina R. Oke, jadi mungkin saya izinkan baca pertanyaan dari Ibu Ana nih Kak. Jadi Ibu Ana bertanya nih Kak, Ibu Ana ini dari Kota Bogor, izin bertanya terkait langkah-langkah promosi ke Shopee yang tadinya ditayangkan, apakah harus menyiapkan atau mempercantik produk kita dulu, atau cukup mendaftar dulu? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menghemat anggaran untuk membuat produk dagangan kita? Seperti itu Kak. Oke, aku bantu jawab dulu ya. Ini pertanyaannya bagus nih. Yang kedua aku suka. Oke, nih yang pertama itu buat langkah-langkah promosi di Shopee. Jadi kita bikin account dulu dong, biar bisa promosi pasti kita bikin account dulu. Nah, buat foto-foto produk itu entar lah ya. Jadi kita bikin account dulu, yang pastinya bikin account. Jadi gimana caranya kita mau promosiin kalau kita nggak punya account? Jadi kita punya account dulu, dan langkah-langkahnya itu kayak tadi gitu. Oke, dan habis itu setelah kita punya account, kita bisa masukin foto-foto tentang produk kita, misalnya kue kayak gitu, kita foto bagus-bagus gimana biar orang-orang tuh tertarik. Kalau bisa jangan, misalnya kita reseller nih, kalau bisa jangan ambil foto dari supplier kita, jangan ambil dari supplier, jadi orang-orang bakalan ngira itu enggak apa sih ini produk kayak gitu. Kalau orang-orang bakalan bilang ini nggak terpercaya deh, kayaknya ini comot-comot nih videonya kayak gitu-gitu ya, videonya atau fotonya comot-comot nih kayak gitu. Kalau bisa kita lebih bikin branding kita sendiri, walaupun kita reseller, semua orang menurut saya ya, kalau mau bangun bisnis pasti awalnya itu reseller dulu gitu. Dan itu langkah yang bagus banget jadi reseller. Mungkin kita bisa branding produk mereka dengan kita sendiri, dengan versi kita sendiri. Jadi mungkin di foto lebih bagus lagi kayak gitu. Orang lebih trust kayak gitu, real pic, ternyata ini real pic kayak gitu. Walaupun mau kualitasnya kayak apa, tapi kelihatannya tuh bagus aja, enak dipandang, itu bakalan kasih trust sendiri buat orang-orang yang mau beli kayak gitu. Terus udah dimasukin nih. Ini salah satu tips dari aku, kalau bisa orang di rumah itu dikasih bikin account Shopee juga. Kenapa? Karena di Shopee itu orang-orang belanja nih. Misalnya Kak Reza nih, aku tanya, kalau misalnya pernah nggak sih belanja di Shopee? Pernah Kak, pernah. Pernah. Kalau belanja di Shopee pasti yang dilihat reviewnya kan? Iya, benar banget sih. Reviewnya gimana real pic-nya, gimana review produknya bagus nggak ya, ada gini-gini nggak ya, robek nggak ya, gini-gini. Nah, kalau bisa kita suruh orang rumah buat beli produk kita di Shopee dan suruh review. Jadi setidaknya tuh ada 2 review di account Shopee kita, ada 2 review. Jadi misalnya makanannya tuh kayak gini tuh, kayak gini, terus dimasukin ke review Shopee kita habis beli. Itu bisa digunain ibu-ibu. Jadi yang penting itu beda account. Jadi orang-orang di rumah misalnya nih punya Android juga, terus disuruh bikin account Shopee, terus beli produk kita kayak gitu, terus kasih review.
itu tuh kasih kesan tersendiri gitu. Selain review pasti Kak Reza lihat yang terjualnya juga kan, ini rame nih terjualnya kayak gitu-gitu kan. Itu bisa dilakuin berapa sering-sering kayak gitu dari orang sekitar kita, misalnya teman dekat disuruh beli produk gua dong di Shopee, ntar gua kasih uangnya, ntar lu beli ya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Itu tuh strategi yang apa ya, kayak receh banget tapi itu bermanfaat banget buat produk kita, buat rate produk kita tuh bermanfaat banget kayak gitu ya. Itu buat tips dari aku buat kalau mau jualan di Shopee kayak gitu. Terus ada lagi bagaimana menghemat anggaran untuk membuat cover produk dagangan kita. Nah, cover ini mungkin maksudnya packaging ya, lebih ke packaging ya. Nah, kayak gini nih. Ibu punya ide buat packagingnya kayak gimana? Kayak gitu. Gimana? Terus bisa konsultasi sama orang yang buat packagingnya. Ini saya butuhnya berapa pieces? Ini saya butuhnya segini pieces. Saya bakalan langganan sama kamu. Orang kalau digituin, saya bakalan langganan sama kamu. Nih saya kalau misalnya banyak nih produk, saya bakalan balik lagi nih sama kamu. Dan misalnya kalau packaging itu semakin banyak dibikin kan semakin murah ya harganya, semakin murah. Dan kalau bisa packaging itu emang didesain sesuai kebutuhan banget. Emang konsepnya apa kayak gitu. Misalnya kalau yang saya sarankan tadi risolnya itu harus bisa misalnya anti minyak lah ya, kalau misalnya kena minyak tuh nggak bakal penyok kayak gitu, nggak bakal penyok atau apa gitu. Kalau misalnya habis dimasak kalau dimasukin minyak itu nggak bakal penyok kayak gitu ya. Kalau misalnya desainnya kayak gitu mungkin anggarannya itu agak gede kayak gitu. Mungkin ibu bisa kasih di di harganya itu lebih tinggi begitu. Mungkin di awal kita boleh sakit-sakitan dulu ya, karena bisnis itu utamanya itu yang pertama itu adalah keberanian, kepercayaan diri, dan yakin sama diri sendiri kalau kita tuh bisa gitu. Itu yang paling utama, dan yakin kalau risiko itu pasti bisa dihadapi, pasti ada risiko setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada risiko. Jadi kalau misalnya sakit-sakitan di awal dulu nggak apa-apa sih menurut saya. Misalnya ini kalau misalnya dijual 2,5, ini bakalan kena kena rugi misalnya 300 perak, misalnya rugi 300 perak. Nah, langkahnya kayak gini, misalnya mau dijual di awalnya 10 gitu. 10 orang pertama bakalan dapat harga 2,5 gitu. Mungkin buat berikutnya mau dijual 3.000 sebelum harganya 3.000, 10 orang ini harus beli dulu kan 2,5 nih sebelum harganya 3.000 harus gini-gini, padahal belum ada orang yang jualnya 10 orang belum ada nih. Kita bisa bilang ini udah sold out 2,5, jadi kamu bisa dapetnya 3.000, maaf banget kayak gitu ya, maaf banget kayak gitu, padahal belum kayak gitu. Itu strategi yang receh banget menurut saya juga. Misalnya ibu jual kayak gini, misalnya baru buka risol, karena saya mau baru buka risol kayak gitu ya, saya jual harga pertama 2,5 walaupun rugi 300 perak. 5 menit atau 10 menit atau 15 menit lah, 15 menit itu paling cepat, 15 menit kemudian wah udah sold out nih kayak gitu, udah sold out. Siapa lagi nih yang mau, saya buka harga 3.000 gitu lah. Saya buka harga 3.000 dengan packaging kayak gini yang saya kasih dan bakalan berguna banget. Nah, itu tuh strategi marketing yang receh-receh tapi menggiurkan kayak gitu ya. Misalnya orang, cepet banget ya habisnya, cepet banget. Gila ini pasti risolnya enak banget nih packagingnya. Kayak gini tapi harganya 3.000, lumayan lah kayak gini. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Kayak gitu sih buat algoritma orang-orang ya, mod-to-mod kayak gitu tuh kayak gitu cara kontrolnya. Kayak gitu sih. Oke, mungkin sedikit menjawab ya dari Ibu Ana kayak gitu. Walaupun Mbak Ama, Heeh. Mbak Ama, boleh komen dikit nggak? Jadi saya pernah nyoba, kebetulan saya bisnisnya pupuk canglur, pupuk organik namanya cangkang telur. Nah, dengar ya Mbak Ama ya? Halo. Iya dengar. Iya. Terdengar Ibu, terdengar. Kebetulan jaringannya agak ini di sini. Jadi gini, pada saat saya mau coba promosi pada saat itu melalui orang lain, nah saya membandingkan dulu barang-barang tersebut yang saya mau produk. Tapi begitu saya mau jual, saya bingung gitu loh, karena beberapa ini yang barangnya sama dengan saya, harganya lebih murah gitu loh. Nah itu yang awalnya sempat saya agak down ya gitu loh. Waduh ini harus dijual berapa ya?
kan nah itu yang sebenarnya saya pengen tip, Mbak, ini gimana sih gitu loh, kok kalau kita awal jual terlalu mahal nggak akan ada yang tertarik, padahal kan kita harus menarik konsumen dulu. Nah, yang kedua, yang berikutnya saya bingung. Kenapa? Karena bingungnya itu adalah harga di luar sudah lebih murah, sedangkan budget yang saya harus keluarkan untuk stiker, untuk ini packing dan segala macam dan macam, kalau harus lebih murah dari mereka, berarti konsekuensinya adalah saya apakah harus menyiapkan budget untuk konsekuensi kerugian apabila tadi untuk biaya untuk promosi dulu lah gitu. Kalau bisnis dagang tuh, apakah seperti itu, Mbak Amah? Terima kasih. Ya, ini pengalaman ini banget ya, real banget ini dan maaf ini moderator saya langsung jawab. Oke, nggak apa-apa Kak, dilanjut aja Kak. Oh, oke. Semangat Nah, ini tuh banyak banget ya Bu, kayak gini permasalahannya tuh banyak banget. Harga ya, sebenarnya nih kalau misalnya kualitas kita tuh lebih bagus, itu bisa jadi daya saing tersendiri loh, walaupun kita lebih mahal. Karena ibu-ibu misalnya mau beli baju, pasti kalau misalnya harganya mahal, kalau kualitasnya bagus, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, strateginya apa? Ini pupuk, ini bagus banget loh. Kita mau bilang ke orang, ini pupuk bagus banget. Gimana caranya? Jadi kita bikin video aja, kayak gini. Ini pupuk bisa numbuhin, misalnya keunggulannya apa, mau apa yang kita jawab dari produk kita tuh sebenarnya tuh solusi apa yang kita tawarkan buat orang-orang yang harus membeli produk kita, kayak gitu. Misalnya orang-orang yang mau beli pupuk kita, misalnya beli pupuk buat biar tanaman kita tumbuhnya gede gitu, cepat. Itu yang paling penting ya. Misalnya, terus kita lihatin nih dari video ini gimana proses si pupuk bisa membantu suatu tanaman ini tuh bisa tumbuh dengan cepat gitu. Di video itu kita kasih tahu gimana nih, wah ini tuh orang lihat gila nih pupuknya hebat banget kayak gitu. Kita bisa kasih apa ya? Itu kan kayak video kita bikin nggak ada budget lah ya. Mungkin ibu bisa videoin sendiri di rumah. Ini bagus nih videonya kita bikin, misalnya tumbuhannya itu cepet banget nih tumbuhnya karena pupuk ini. Padahal kita cut, misalnya 3 hari gitu. Itu tuh kayak apa ya? Itu sebenarnya licik, tapi kan bakalan membantu tapi butuh waktu yang lama kayak gitu. Tapi kita bisa pakai strategi marketingnya. Ini tuh bakalan lebih membantu lebih cepat dari yang biasanya. Karena kalau nggak pakai pupuk nggak secepat itu kayak gitu. Mungkin butuh waktu 3 bulan. Mungkin strategi kita bilang ini mungkin lebih cepat dari biasanya. Nggak pakai pupuk itu butuh setahun. Nah, lebih cepat dari biasanya, yang kita maksud biasanya itu dari nggak pakai pupuk kayak gitu. Mungkin di video itu lebih dijelaskan kayak gitu. Mungkin strategi saran dari saya lebih ke pemasaran tentang solusi pupuk yang ibu kasih kayak gitu. Ibu nggak apa-apa kasih harga lebih mahal tapi kualitas kita lebih oke kayak gitu ya. Atau mungkin ibu cost-nya lebih mahal nih di packaging atau gitu-gitu. Padahal orang jualnya juga lebih murah dari kita. Mungkin mereka ada Bu yang mereka kurangin dari pupuk yang mereka jual sama dengan ibu, mungkin dari packaging memang kalau misalnya mau dikirim jauh juga itu tipis kayak gitu ya. Mungkin ibu lebih high quality misalnya dari packaging ya, misalnya mau dikirim jauh-jauh juga bagus kayak gitu, nggak bakal robek, nggak bakal gini-gini, tapi orang puas kayak gitu. Dan ibu juga pupuknya ada yang kembali lagi ke brand tadi, ke brandingnya ada namanya gitu. Misalnya kan nih banyak nih pupuk yang namanya gini. Ibu bisa mungkin kasih pupuk yang lebih namanya tuh lebih pendek banget, yang lebih banyak diingat orang, itu lebih gampang diingat orang juga kan. Itu juga kasih value tersendiri buat produk ibu. Kalau dari saya kayak gitu, lebih kasih tahu gimana solusi produk ibu. Jadi orang nggak mikir 2 kali nih buat ambil produk ibu walaupun mahal kayak gitu. Oke, baik ya. Aduh, sudah sangat detail sekali ya tadi jawaban dari Kak Ama untuk Ibu Ana. Mungkin semoga jawabannya itu semoga jawabannya mewakilkan ya Ibu. Lalu juga terima kasih nih Ibu sudah bertanya. Semangat dan lancar terus ya Ibu untuk usahanya Ibu Ana. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaannya dari Ibu Esti kali ya. Nih, Ibu Esti dari Sunter. Halo Ibu Esti, mau bertanya nih Kak.
kapan waktu yang tepat untuk kita memanfaatkan iklan di Shopee atau di marketplace yang lain, tetapi baru memulai usaha untuk meningkatkan performa penjualan, sedangkan barang yang kita jual variasinya belum banyak, Kak. Oke, silakan boleh Kak dijawab. Ya, makasih kepada Ibu apa sih, Bu Esti Ibu ya Esti, tadi? Kak. Ya, Bu Esti. Makasih ya Bu atas pertanyaannya. Nah, awalnya saya tuh juga punya produk satu loh, Bu. Satu aja kayak gitu, satu. Gimana sih ini bikinnya, awalnya buta banget sama Shopee itu sekitar Agustus tahun lalu ya, itu Agustus tahun lalu buta banget sama Shopee. Sumpah ini ribet banget Shopee, banyak banget detailnya. Ini tuh kalau salah beratnya juga kita bakalan kena denda 300.000. Ya Allah, ini nggak nyampe modal, jauh banget dari modal kayak gitu-gitu ya. Terus gimana nih produknya gitu ya, promosinya. Sekarang banyak banget nih. Ibu tahu TikTok nggak? Saya singgung TikTok dikit ya. Ibu tahu TikTok nggak? TikTok itu salah satu platform yang menyalurkan kita ke segala platform kayak gitu ya. Jadi TikTok itu memang nggak ngasih uang ke kita, nggak ngasih uang, walaupun followers kita sebanyak ini, sebanyak itu, view-nya kayak gitu, itu nggak bakal ngasih uang ke kita, tapi dia bakalan ngasih impact ke platform lainnya kayak gitu. Misalnya Ibu di TikTok kasih di bio-nya ada link Shopee Ibu, ada link Shopee di TikTok algoritmanya Bu. Kalau mau bikin TikTok nih, saya kasih tips lagi buat TikTok. Ibu harus bikin algoritma Ibu sendiri. Misalnya nih, Ibu punya produk baju, misalnya baju ya, baju. Ini baju, misalnya orang lagi suka nih, kalau misalnya di TikTok, pasti orang yang nyarinya yang seru-seru ya, nyarinya seru-seru. Kalau buka TikTok pasti buat apa? Buat nurunin stres lah ya, pasti bukanya yang seru-seru. Mungkin dari packaging. Pernah nggak sih lihat TikTok orang unboxing, kita liatin sampai akhir? Itu gimana tuh caranya? Kayak gini, mungkin algoritmanya dia bikin kontennya kayak gini. Dari awal sampai akhir tuh algoritmanya tuh unboxing semua kayak gitu. Itu isi kontennya unboxing semua. Kenapa? Karena dia bentuk algoritma buat akunnya sendiri, Jadi kita memang awal-awal itu bikin TikTok emang perlu bikin algoritma kita sendiri. Misalnya Ibu jualan kue atau jualan kue lah ya. Tadi banyak di sini kue. Misalnya jualan kue, gimana bikin kue ini tuh bakalan dilihat sama orang sampai akhir gitu. Misalnya lagi makan gitu, gimana lahapnya makan gitu, atau ASMR gitu ya, bikin bunyi makan kunyah lagi ngunyah itu ada bunyi-bunyinya kayak gitu ya. Orang bakalan lihat sampai akhir gitu. Nah, tipsnya apa dari TikTok ini membentuk algoritmanya? Upload rutin, sound trending, hashtag trending gitu. Mungkin Ibu bakalan awam banget ya sama hashtag atau sound kayak gitu. Mungkin TikTok itu orangnya isi goyang-goyang doang gitu. Kenapa isinya goyang-goyang doang? Karena awal kita buka TikTok, nih isinya goyang, bakalan kita liatin lama. Nanti isi FYP kita itu bakalan goyang aja semuanya. Coba kita lamain di unboxing. Pasti ntar FYP kita isinya unboxing semua. Kayak gitu algoritma TikTok tuh sebenarnya kalau dibaca bakalan kayak gitu. Nah, itu tuh tips dari saya. Jadi kalau misalnya mau bikin konten di TikTok, konsisten. Jadi kalau misalnya uploadnya pagi, siang, malam, 3 kali sehari, itu harus 3 kali sehari, besoknya 3 kali sehari lagi, walaupun belum FYP, yang penting rutin aja, itu bakalan bantu sama TikTok. Seketika itu salah satu konten kita itu bakalan naik aja sendiri, dinaikin sama TikTok, karena TikTok membaca, oh ini dia tuh ini nih rajin nih bikin TikTok. Nah, ini bakalan kasih effort nih buat kita kayak gitu. Terus kayak gimana? Kenapa? Apa hubungannya sama Shopee? Jadi ntar kalau misalnya produk kita FYP, konten kita FYP tentang produk, kita bisa arahin orang-orang yang nonton itu ke Shopee kita. Jadi itu bakalan ngaruh banget. Saya rasain banget dari Agustus itu kan saya jualan ya. Agustus itu yang beli cuma teman-teman dekat saya doang. Terus September itu nggak ada penjualan, sama sekali nggak ada penjualan. Terus saya mulai bikin TikTok tuh Oktober saya rutin, saya duetin juga, banyak banget kan trendingnya waktu Oktober 2020, banyak banget trending TikTok itu, duetin video orang, kayak gitu-gitu, padahal nggak nyambung banget video saya sama video dia tuh nggak nyambung banget, tapi nyambungnya apa gitu, orang tuh joget-joget warnanya, bajunya tuh warna ungu,
dan produk saya warna ungu kayak gitu ya. Jadi saya nyambungin tuh produk ungu sama nggak sih sama produk saya kayak gitu. Saya bikin kata-kata yang apa ya yang bakalan orang lihat, ih apa sih ini videonya apa sih ini, walaupun isinya tuh kayak ih apa sih kak, apa sih kak, apa sih kak, tapi orang ada nih kak belinya di mana, katanya belinya di mana, di Shopee ini loh kayak gitu, di Shopee ini kamu bisa lihat Shopee ini kayak gitu. Jadi dari strategi marketingnya lagi ya, gimana ningkatin performa biar banyak gitu. Dan waktu-waktunya buat iklan itu kapan? Nah, Shopee itu ada yang namanya tuh tanggal dan bulan kembar. Tanggal dan bulan kembar. 77, 88 itu Shopee lagi gede-gedean banget lah pokoknya. Lagi hari belanja online-nya banget. Pas di sana kita bikin iklan. Kalau bisa sehari sebelum 77 atau 88. Nah, ntar iklannya itu mungkin bertahan 3 hari kayak gitu. Saya kasih diskon misalnya, padahal harga awalnya itu cuman harga awalnya tuh 110, dibikin 120. 120 saya diskon jadi 110, padahal itu harga awal kan. Terus saya bikin jadi 110. Nah, itu sebelum hari 77 atau 88. Itu Ibu udah gencarin promosi sebelum 77 atau 88. Sekarang juga ada di Tokped itu setiap tanggal 25. Di Shopee juga ada ya setiap tanggal 25 juga. Kayak gitu. Mungkin di saat-saat seperti itu Ibu memanfaatkannya. Karena impact-nya itu bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu kalau Ibu bisa memaksimalkan di hari-hari kembar kayak gitu ya, atau di tanggal 25. Mungkin tips dari saya kayak gitu sih, kapan dan tepatnya kayak gitu cara ningkatin Shopee. Oke, baik. Wah, luar biasa Terima kasih. sekali ya. Oke, Ibu. Baik, Bu. Luar biasa sekali ya jawabannya dari Kak Ama tadi, sudah sangat detail ya. Terima kasih juga nih tadi Ibu Esti sudah bertanya. Semoga jawaban tadi dari Kak Ama mewakilkan pertanyaan dari Ibu Esti. Oke, mungkin satu lagi nih Kak, mungkin terakhir kali ya Kak, boleh dijawab singkat saja karena waktunya terbatas Kak. Jadi datang dari Kak Fitra nih Kak. Kak Ama mau tanya, gimana sih cara kita menghadapi rasa jenuh saat berbisnis, apalagi di masa pandemi yang penuh ketidakpastian, dan pastinya efek dari pandemi ini terhadap keuangan para calon konsumer, sehingga menurunkan pendapatan penjualan kami. Boleh Kak, silakan Kak. Oke, saran saya ya, awal kita berbisnis itu harus punya partner. Apa tujuannya punya partner? Itu kita buat saling menguatkan. Jadi kalau misalnya Ibu punya suami, Ibu harus libatkan suami Ibu atau anak Ibu juga dalam bisnis Ibu. Misalnya Ibu lagi down, Ibu cerita sama orang terdekat Ibu lah yang Ibu percaya, misalnya teman dekat atau siapa gitu. Harus ada orang itu yang bakal nyemangatin kita, karena dia tahu visi awal kita buka bisnis itu buat apa, buat bantu orang tua, buat perbaikan ekonomi, kayak gini-gini. Dia yang bakal tahu semuanya kayak gitu. Dia yang bakalan effort kita. Karena saya ngerasain banget kalau misalnya saya nggak ada partner atau apa, itu saya sering banget down. Udahlah capek gitu, udahlah capek, udah. Kebetulan saat ini alhamdulillah saya tuh masuk top 10 GNT ya Bu ya. Ada GNT Express itu lagi ngadain yang super seller ya. Itu dia lagi ngadain lomba buat para online shop gitu. Alhamdulillah saya top 10 kayak gitu ya. Nah, challenge yang dikasih GNT itu gak main-main kayak gitu, karena dia ngasih modal ke saya. Karena dia ngasih modal, nih modal buat kamu bangun nih development bisnis kamu sendiri. Gimana caranya, kamu harus laporan kayak gitu. Laporan tiap minggu, foto tiap minggu, bikin video, ada challenge video, ada banyak banget challenge-nya. Itu saya sempat jenuh, saya bilang sama orang-orang, udah capek, udahlah kalah aja lah, udah capek. Udah sampai sini loh, udah sampai sini. Dia ingetin, udah sampai sini, udah sampai top 10. Dari sekian ribu orang yang daftar, kamu 10 besar loh. Udah sampai segini, kamu masa nyerah aja? Banyak orang yang mau di posisi kamu kayak gitu. Kayak gitu ya, itu jenuh di pandemi. Apalagi nggak bisa kemana-mana, biasanya saya harus keluar gitu buat cari pencerahan, biar dapat ide kayak gitu ya. Tapi jadinya kayak jenuh kayak gitu ya, nggak bisa kemana-mana, jenuh jadinya. Terus ada partner, itu paling penting partner sih menurut saya, partner. Siapapun itu, mau sahabat, mau anak, mau siapapun, itu tuh bakalan jadi solusi terbaik sih kalau menurut saya ya. Apalagi penjualan nurun, saya sempat banget itu
pas awal PPKM itu nurun banget, nggak ada orang yang beli, padahal ini udah maksimal banget nih, ads pasang di mana sini, itu bakalan dipasang sini, bakalan ngikat juga kan, soalnya saya pakai uang dari GNT juga gitu, kok nggak ada orang yang beli kayak gitu. Tapi dia yakinin, karena mah orang lagi PPKM, nggak ada uang, ada sometimes bisnis itu turun, sometimes itu naik kayak gitu. Dia ngingetin kayak gitu. Jadi jangan nyerah. Ini tuh ada cobaan yang nggak mungkin kita di atas terus, nggak mungkin kayak gitu. Ada gitu. Mungkin karena pendapatannya turun juga karena orang semua juga nggak bisa beli, Bu, karena nggak ada uang gitu. Mungkin Ibu bisa pas turun ini memaksimalkan produk Ibu, quality control-nya lebih diperhatikan, terus strategi ke depannya gimana itu bisa disusun pas kita lagi turun kayak gitu. Oke. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Terima kasih Kak Aman ya atas jawabannya. Semoga jawabannya tadi ya membantu dari pertanyaan Kak Fitra. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aman nih atas pemaparan materinya dan juga terima kasih nih kepada para peserta atas antusiasme karena sudah bertanya. Sayang sekali saya rasa untuk sesi diskusi dan juga konsultasi kita cukupkan dahulu, mengingat durasi waktu yang terbatas juga. But don't worry, don't be shy, don't be cry, karena kiranya untuk Ibu, Bapak, dan juga teman-teman yang masih menyimpan nih pertanyaan-pertanyaan seputar promosi UMKM melalui media sosial, dan juga konsultasi permasalahan terkait bisnis UMKM yang dijalankan, dapat menggunakan media WhatsApp grup kelas branding, dapat memanfaatkan grup kelas dari branding yang sudah dibuat sebelumnya, dan tentunya pada WhatsApp grup tersebut akan tetap kami dampingi dan kami bantu semampu kami. Juga nanti pun akan ada nih kelas pertemuan kedua, yaitu pada tanggal 27 Juli 2021, yang pastinya nggak akan kalah menarik dan juga nggak akan kalah seru. Karena di kelas kedua nanti akan ada pengisian kuesioner, lalu juga penyerahan e-sertifikat kepada peserta kelas branding UMKM, dan kita bagi-bagi door prize nih atau hadiah menarik untuk para peserta. Wow, jadi stay tune terus ya, dan terus isi nih semangatnya untuk Ibu, Bapak, dan juga teman-teman untuk rangkaian kelas berikutnya. Oke. Sebelumnya saya mengingatkan nih, jangan lupa untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran pada kelas hari ini yang sudah dibagikan via kolom chat Zoom. Mangga silakan diakses dan juga diisi ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Oke, selanjutnya nih akan ada sesi penyerahan e-sertifikat nih. Boleh mungkin operator di slide? Oke, nah baik nih Kak Ama, saya selaku perwakilan nih dari tim KKNT IPB Jakarta Utara 02 menyerahkan sertifikat ini nih, di mana sertifikat ini kami berikan nih kepada Kak Ama sebagai apresiasi dan juga rasa terima kasih kami atas kesediaan Kak Ama menjadi narasumber dan atau pemateri pada kelas branding hari ini. Baik Kak Ama, kiranya mohon diterima secara simbolis nih Kak, e-sertifikat ini Kak. Oke. Mungkin operator bisa kali ya di-pin layar saya dan juga layar Kak Ama untuk didokumentasikan. Oke, siap. Baik, selanjutnya saya rasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Namun sebelum kita akhiri kelas pertama ini, kita akan adakan dulu nih sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Nah, dimohon nih untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman nih yang tidak terkendala sinyal untuk mengaktifkan videonya sebentar saja untuk kita mengambil gambar, melakukan sesi foto bersama. Oke. Baik nih, mohon kiranya untuk mengaktifkan kameranya Ibu, Bapak, dan juga teman-teman. Oke, baik. Mungkin operator bisa dibantu kembali kali ya. Saya yang ambil aba-aba nih. Oke, siap. Pasang senyum terbaiknya nih. 1, 2, 3. Oke. Ada berapa slide nih selanjutnya? 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih semuanya.
Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Saya berharap nih kelas branding pertama, kelas branding digitalisasi dan juga branding dan digitalisasi UMKM ini dapat memberikan manfaat dan juga nilai-nilai positif, serta memberikan semangat nih untuk rangkaian acara berikutnya nih. Dan jangan lupa nih untuk Ibu, Bapak, serta teman-teman untuk mengikuti rangkaian kelas branding kedua yang merupakan kelas via Zoom meeting terakhir pada tanggal 27 Juli 2021. Dan pastinya nggak kalah seru dan nggak kalah menarik nih. Dan bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman, cus ya nanti aja nih jika ada pertanyaan mungkin yang tadi terlewat ataupun yang masih menyimpan banyak pertanyaan, silakan mangga ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan, yang sudah kami buat sebelumnya. Diramaikan grupnya dan boleh sharing-sharing nih mungkin seputar promosi dari produk-produk Ibu Bapak, mungkin barangkali di-share satu sama lain yang sudah dijalani atau yang sudah dimiliki dari Bapak dan Ibu. Nah, kiranya seperti itu ya Ibu dan juga Bapak dan juga teman-teman. Mungkin cukup sekian kali ya dari saya. Saya mohon maaf nih apabila terdapat banyak kesalahan dalam memandu jalannya kelas hari ini. Tetap semangat, tetap tersenyum, kurangi stres, dan always stay healthy. Maju terus UMKM Indonesia. Terima kasih, saya Reza Nur Fadil, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya untuk isi presensi. Terima kasih nih buat panitia juga. Terima kasih Ibu Bapak dan juga teman-teman. Semangat terus ya. Terima kasih juga nih buat Kak Ama nih ya. Wah, sudah luar biasa sekali ya Kak. Terima kasih banyak. Udah. Cek, cek.